Belum, Bapak. Oh iya, karena Belum. ini mungkin berbeda ya dengan siapa ya. Karena Bapak nggak jadi masuk ya. Ya. Terkait dengan KTI, nah tentu sudah tidak asing ya bagi Anda ataupun karya tulis ilmiah. Ada yang tahu? Ayo, siapa? Mas Mbak, ada yang tahu karya tulis ilmiah itu apa? Ayo. Bapak menyampaikan materi. Monggo. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Siapa? Hasil penelitian dan pengembangan tinjauan alasan kajian pemikiran oleh seseorang atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis secara berlandaskan kaidah ilmiah. Iya, terima kasih Mbak Mutiara ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih betul Mbak. Oke, terkait dengan KTI ada lagi silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Tulis. Ya, Sabita, ya Sabita ya. Iya. Silakan Mbak Sabita, coba. Tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Ayo. Sebagai penguat dalam Saya, Pak. ini. Silakan Mas Iwan Budi. Iya, Pak. Karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya, oke, betul ya. Satu lagi, ayo, ada lagi? Ada lagi, satu lagi, ayo. Saya, Ya, Pak. Oke, namanya? Farilia. Ya, silakan Mbak. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Betul, ya. Terima kasih Mbak Farilia. Kurang lebih ya, pada dasarnya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mutiara, Sabilia, Iwan, dan Farilia pada dasarnya sudah baik ya, sudah betul, sudah sesuai dengan pengertian karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, tentu materi ini sudah tadi Bapak sampaikan ya, mungkin tidak asing buat Mas atau Mbaknya ya, karena KTI waktu Anda SD juga biasanya disuruh oleh Bapak Ibu guru ya, Anda untuk membuat makalah ya, dan lain-lain. Itu juga makalah juga termasuk dari jenis karya tulis ilmiah, tetapi dalam bentuk sederhana itu ya. Baik, akan Bapak mulai pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Baik, akan Bapak mulai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya terkait dengan pengertian ya. Ya, dan antusias sekali teman-teman ya sudah bisa memberikan tanggapan terkait dengan KTI tersebut. Suara Bapak terdengar? Halo? Pak. Terdengar? Iya, terdengar, Pak. Oke, siap. Ya, betul. Bapak mau cek ya, karena dari beberapa pertemuan katanya slide-nya nggak bisa dirubah, nggak bisa terlihat. Ini terlihat ya? Slide-nya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini terlihat, baris kedua terlihat, slide kedua. Slide kedua terlihat nggak? Atau masih slide pertama? Terlihat, Bapak. Oke, ya. Betul ya. Oke, karangan ilmiah adalah karangan yang berisi metodologi, ya, pengetahuan yang disajikan secara itu ya. Di mute dulu audionya. Oke, ya, betul tadi ya apa yang telah oleh teman Anda terkait dengan karya ilmiah ya. Karya ilmiah ataupun karangan ilmiah sama ya. Di sini adalah karangan yang berisi pengetahuan yang menyajikan fakta ya, ditulis secara
karangan yang berisi pengetahuan yang menyajikan fakta ya, yang ditulis menggunakan ataupun menurut metodologi penulisan yang benar. Nah, yang namanya karya tulis ini ya mengarang ya, tidak asal menulis, tetapi berdasarkan sumber metode ya, terus teori ya, terus juga hasil-hasil yang disampaikan, yang dituangkan, yang disusun dalam karya tersebut hasil berdasarkan kajian fakta, bukan imajinasi ataupun fiktif itu ya. Dan cara prosedur di dalam mendapatkan sebuah data tersebut juga harus menggunakan metodologi. Ya, berarti tidak asal-asal penelitian ya, berarti segala sesuatunya itu terstruktur dan sistematis. Nah, ciri-ciri karangan ilmiah yang pertama tadi ya, ada sistematis. Tadi sudah Bapak sampaikan, sistematis di sini harus terukur, harus tersistematika, tidak seenaknya sendiri di dalam mencari data, tetapi melalui beberapa metode ataupun tahapan. Dan objek di sini, data-data yang digunakan ya itu data di lapangan berdasarkan fakta ya, tidak boleh memanipulasi. Cermat, tepat, dan benarnya di dalam melakukan sebuah penelitian itu harus terukur ya, datanya itu harus benar ya, tidak boleh dimanipulasi dan lain-lain. Dan di ciri-ciri karangan ilmiah ini apa? Tidak persuasif ya, tidak persuasif tahu ya, ajakan ataupun rujukan, tidak mengandung unsur ajakan ataupun rujukan, tidak emosi atau emotif. Nah, kalau persuasi emotif itu kalau karangan non ilmiah, kalau karangan non ilmiah ya, itu contohnya mungkin seperti cerpen, novel ataupun membuat karangan pribadi, itu kan lebih pasnya itu ya, mengandung ataupun emotif. Ya, sikap ilmiah. Nah, tentu ketika kita nanti ya masuknya di dalam penelitian, ya nanti kan semester atas kan pasti mau nggak mau harus membuat KPI ya, harus membuat proposal. Ya, salah satunya sebagai peneliti ya, di dalam ketika si peneliti itu ingin melakukan sebuah penelitian ya harus memiliki sikap ingin tahu bulat digoreng dadakan ya. Harus ada rasa ingin tahu ya, ingin tahu apa yang akan diteliti dan hasilnya bagaimana. Itu harus memiliki sifat rasa ingin tahu. Terus terbuka dan objektif ya, artinya ilmu itu terbuka dan objektif, makanya kan hasil penelitiannya dipertahankan ya, ataupun dipertanggungjawabkan di dosen penguji ya. Terus hasil yang disampaikan itu harus objektif, tidak subjektif. Nah, menghargai karya orang lain, artinya di sini menghargai karya orang lain. Setiap pengutipan apapun ya yang dikutip di dalam karya, susunan KTI Anda harus ya, ketika Anda mengutip sumber apapun harus ya ditulis daftar pustakanya, harus ditulis di sumber referensi. Berani mempertahankan kebenaran. Nah, harus mempertahankan kebenaran ya apabila nanti dipertanggungjawabkan. Nah, jangan tidak konsisten, jangan melenceng ketika Anda bilang ya harus A, karena Anda yang lebih tahu terkait dengan penelitian. Sikap menjangkau ke depan. Penelitian yang baik itu ya tentu memberikan keilmuannya yang relevan ya, yang sedang berkembang di masyarakat, dan syukur-syukur bermanfaat gitu ya, dan harus konsisten. Ini yang paling penting di dalam sebuah penelitian, itu harus memiliki rasa tadi ya, harus memiliki jiwa yang konsisten itu ya. Ketika Anda menelitian jangan ikut-ikutan ya, artinya temannya menggunakan judul A ya, terus Anda ikut judul A. Nah, terus judul A ternyata tidak di ACC oleh dosen ataupun Anda mendapat kesulitan, diganti dengan judul B, nanti diganti dengan judul C ya. Di sini kita juga diperlukan kedewasaan dalam menentukan judul
ataupun tema dalam penelitian. Nah, dari sikap ilmiah ini juga harus ada rasa tanggung jawab. Segala bentuk apa yang Anda tulis itu nanti dipertanggungjawabkan, itu ya. Nah, terus di sini bentuk karangan ilmiah ya secara umum ya itu ada makalah, ada paper, ya, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Bahkan ketika Anda PKL ya, ataupun magang di rumah sakit, setelah itu kan Anda buat laporan ya, itu juga termasuk jenis dari karangan ilmiah. Itu ya, karena menggunakan bahasa baku, terus juga menggunakan sumber referensi ya, ataupun waktu masih SMA ya, Anda kan SMK terutama ya, terus kan ada laporan PKL ya, itu juga termasuk dari jenis karangan ilmiah ya, karena ada sumber referensinya dan lain-lain, tidak berdasarkan hasil pemikiran sendiri kan, memerlukan penguatan dari sumber referensi itu. Nah, halo, suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Oke, makalah ya, makalah juga termasuk jenis karangan ilmiah, tapi dalam bentuk karangan ilmiah sederhana ya. Kalau di dalam ruang lingkup mahasiswa ya, itu namanya tugas paper ya. Artinya kalau mahasiswa kalau tugas paper ataupun makalah sama saja ya, sinonim. Tapi biasanya tugas paper itu adalah kata istilah yang digunakan ya bagi mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen ya. Contoh ya, Bapak memberikan tugas Anda membuat makalah dengan tema ini, itu kata makalah yang biasa digunakan di kuliah ataupun di dalam tugas mahasiswa dinamakan dengan paper. Oke, laporan tugas akhir mungkin untuk D3 ya, namanya KPI ya, ataupun tugas akhir, skripsi S1, tesis S2, dan disertasi untuk S3. Selanjutnya, ini adalah jenis karangan ilmiah ya. Terus yang kedua adalah karangan semi ilmiah. Karangan tentang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan menurut metodologi penulisan yang benar. Nah, kalau karangan ini jelas berbeda dengan karangan ilmiah ya. Kalau karangan ilmiah berarti kan digunakan tadi ya, menggunakan fakta data di lapangan secara objektif, tidak menggunakan fakta pribadi, dan ditulis menggunakan metodologi penulisan yang benar. Itu terus untuk karangan semi ilmiah di sini, nah contoh ya, ciri-ciri karangan semi ilmiah adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, tadi ya gaya bahasanya formal ataupun populer. Kalau ya jelas gaya bahasanya formal, baku, tapi kalau semi ilmiah itu lebih kepada gaya bahasa populer. Nah, salah satu contoh jenis karangan semi ilmiah seperti abstrak. Ada yang tahu abstrak itu apa? Yang jelas bukan mukanya abstrak, bukan ya? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab terkait dengan apa itu abstrak? Terkait dengan latar belakang ya. Terkait dengan latar belakang. Izin jawab. Mendekati. Silakan Mbak Din. Abstrak itu gambaran singkat mengenai suatu teks ilmiah atau karya ilmiah. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa Mbak? Ringkasan dari keseluruhan isi dokumen. Mbak Trimei. Iya, silakan Trimei. Iya, Pak. Gimana? Merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen. Ya, oke. Ada lagi satu yang mau menguatkan? Ayo. Saya, Pak. Silakan Mbak Azasna. Abstrak itu ringkasan singkat dari artikel penelitian, tesis, ulasan,
konferensi atau teknik analisis data mendalami mengenai subjek tertentu. Ya, bagus. Terima kasih ya atas tanggapannya terkait dengan Dinatri, Asesna, dan yang lainnya ya. Oke, betul ya, yang namanya abstrak ini bentuk ringkasan ya, ringkasan singkat yang di dalamnya itu membawai dari latar belakang, rumusan, terus metode penelitian, pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, intinya dibuat mudahnya ringkasan ini abstrak ini adalah sebuah ringkasan yang ada di contoh nih makalah ya. Nah, Anda buat makalah ya, terus setelah Anda buat makalah kan ada 3 part disusun. Setelah itu kan Anda membuat ringkasan ya. Nah, membuat abstrak ya. Abstrak itu adalah hasil dari ringkasan dari laporan makalah itu. Nah, tentu kan diambil dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Hasil singkat seperti itu dari makalah yang telah Anda susun. Kalau skripsi ya berarti hasil ringkasan singkat dari skripsi atau tesis ataupun KTI yang telah Anda susun. Nah, kalau di dalam KTI itu biasanya hasil ringkasannya terkait dengan bab 1 ya, latar belakang, rumusan, terus metode ya, terus hasil dan pembahasan itu. Ya, baik, tadi sudah membawai kenapa abstrak itu ada di luar karya tulis ilmiah, karena tadi berupa pemikiran subjektif dari si penulis itu. Nah, Bapak buat makalah. Setelah itu, Bapak ringkas makalah itu ke dalam abstrak. Nah, berarti kan ringkasan itu adalah berupa hasil subjektif Bapak. Nah, makanya abstrak itu dijadikan sebagai kenapa abstrak itu masuk ke dalam semi ilmiah. Walaupun posisinya di dalam bagian karya ilmiah, tetapi tidak pada bagian isi ataupun inti. Yang kedua adalah resensi. Ada yang mau menambahkan? Apa ya? Ayo, resensi apa ya? Sharing saja. Sama-sama itu ya kita Pak, sharing. apa isi Gimana Mutiara? tulisan ini membahas isi Saya Pak. Ya. Iya, yang essay. termasuk kayak kelemahan dan keunggulan beritahukan kepada pembaca. Betul ya. Iya betul Mbak Mutiara, itu essay. Itu ada lagi yang mau menambahkan selain Mbak Mutiara? Resensi Pak, izin jawab. Namanya Dina ya? Iya. Oke, silakan Din. Resensi adalah sebuah teks yang berisi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ya, oke. Betul ya. Itu resensi ya. Resensi tadi ya. Kenapa resensi itu masuk ke dalam bentuk karangan semi ilmiah? Karena terkait dengan tadi resensi itu adalah teks ulasan ya. Tujuannya resensi adalah untuk mengetahui kelemahan dan isi buku. Yang namanya buku itu juga yang buat manusia ya, pasti juga ada kelebihan dan kelemahannya. Itulah dinamakan dengan resensi ya. Nah, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan buku baca, dan untuk mengetahui itu kan itu berdasarkan dari pemikiran subjektif si penulis itu sendiri. Makanya resensi itu dimasukkan ke dalam kategori karangan semi ilmiah. Itu ya. Nah, terima kasih Mbak Mutiara dan Mbak Dina ya. Nah, kalau tips tahu ya karangan ya, mungkin tips artikel tips ya, sering Anda lihat mungkin media massa ataupun mungkin di internet dan lain-lain ya. Contoh mungkin tips-tips melangsingkan tubuh ya, tips-tips agar tubuh ideal ya, tips-tips yang lain lah seperti itu. Nah, terus editorial, ada yang tahu editorial? Saya Pak. Oke, siapa? Oke, gimana Mbak Dina?
Apa ya? Teks editorial itu sama seperti teks opini kan, Pak? Ya, betul. Sama Teks ya. opini itu teks yang berisi pendapat berdasarkan dengan dukungan fakta-fakta. Ya, oke. Terima kasih Mbak Diana. Ada lagi Mbak Dina? Ya. Saya Pak. Silakan Mas Iwan. Iya Pak, jadi editorial itu merupakan sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan Pak. Oke, ya terima kasih ya. Ya, namanya editorial, edit ya. Ini teks ya yang berisi pendapat para redaksi. Nah, pendapat para redaksi biasanya teks editorial itu diambil isu yang sedang hangat di masyarakat. Nah, contoh nih, isu yang sedang hangat di masyarakatnya apa? Oh, tema ini. Kemudian para redaksi yang ada di surat kabar tersebut ya berdiskusi, kemudian mencari titik poinnya ataupun mencari solusinya. Nah, setelah itu kan dapat kemudian teks tersebut dipublikasi di surat kabar itu ya. Makanya editorial, diedit, disusun kembali ya, tentu di dalamnya tidak lepas dari fakta dan opini. Oh iya Pak, izin bertanya sebentar. Kalau dalam teks opini itu perlu diberikan daftar pustaka atau tidak ya Pak? Oke, kalau teks opini tidak, karena di situ berdasarkan subjek berdasarkan pemikiran subjektif si penulis itu berbeda ya. Itu ya Mbak Dina ya. Iya, tapi kan biasanya kan bukan biasanya sih, tapi kan teks opini itu didukung oleh data-data atau berdasarkan fakta-fakta yang mana kan kita harus membaca dulu Pak, gitu biasanya. Oke, terima kasih. Kita lihat dulu. Kebetulan materi yang Bapak sampaikan di sini adalah terkait dengan karangan semi ilmiah, ya. Hasil ataupun produk dari karangan semi ilmiah ini adalah berbentuk artikel, ya. Nah, tentu betul. Artinya gini, ketika teks editorial, ketika kita ingin membahas permasalahan yang ada, tentu kita harus mencari sumber bahan dan lain-lain kan. Nah, sumber bahan tersebut kemudian itu kita didiskusikan ya. Tetapi itu berbeda ya kalau teks editorial ya, karena di situ nanti hasil yang didapat adalah hasil musyawarah dari para redaksi. Tetapi berbeda ketika ketika berita. Nah, contoh nih, seorang wartawan mewawancarai Bapak Camat ataupun Bapak Lurah ataupun siapa, kan di situ kan pasti ada bahasanya ya, menurut Pak Lurah atau menurut itu karena langsung. Tetapi kalau teks editorial kita baca dari editnya saja, itu jelas berbeda ya. Intinya adalah di sini teks editorial itu adalah hasil pendapat ya para redaksi biasanya terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti itu. Gitu ya Mbak Dina. Baik Pak, terima kasih. Nah, contoh ya teks karangan semi ilmiah ini sering kita lihat, kita jumpa itu di surat kabar, majalah ataupun internet ya. Nah, ini kalau teks editorial sering kita lihat di surat kabar. Teks editorial belum tentu setiap hari ada ya, tergantung dari ininya apa, tergantung dari surat kabarnya masing-masing ya. Ada juga surat kabar yang menerbitkan teks editorial itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu tergantung dari kebijakan surat kabarnya. Kalau di surat teks tajuk rencana itu ya, tajuk rencana atau surat kabar atau editorial Saminawan. Nah, untuk semi ilmiah, contoh nih ya, contoh hari ini adalah ya kemarin ya, kalau tidak ya kemarin tanggal 25 November. Nah, kemarin tanggal 25 November adalah peringatan Hari Guru Nasional. Itu ya, contoh. Yuk kita buat yang tema Hari Guru Nasional.
Nah, tentu kan Anda membuat artikel berarti kan Anda menulis ya dengan tema guru seperti itu. Jadilah sebuah artikel. Nanti artikel yang bagus, ya contohnya ya, akan Bapak terbitkan ke surat kabar. Kalau akan Bapak pajang di mading seperti itu. Pernah kan membuat artikel semacam itu kan mungkin dulu waktu Pernah, SD. Pak. Nah, itu termasuk jenis artikel populer. Ya, itu karangan ilmiah ya. Nah, dari segi bahasanya dengan karangan ilmiah sama atau beda? Beda. Nah, lebih formal mana? Lebih formal itu karangan ilmiah. Betul, ya. Kalau karangan semi ilmiah tadi ya bahasanya populer, terus fleksibel, lebih komunikatif. Kita lihat aja udah, Anda baca koran dengan pelajaran dari segi bahasa sama atau beda? Beda, Pak. Lebih luas mana? Lebih komunikatif mana? Komunikatif bahasanya mana? Komunikatif yang di surat kabar. Ya, jelas ya. Nah, iya, kalau surat kabar bahasanya baku, bahasanya resmi, kan repot. Karena surat kabarnya, karena surat kabar yang membacakan semua kalangan, semua ya itu. Kalau terkait dengan karangan ilmiah ataupun karya ilmiah kan hanya mungkin orang-orang tertentu, yang mungkin orang yang di akademik ataupun orang yang mau penelitian ataupun orang yang sedang belajar dan lain-lain. Itu ya. Tentu dilihat dari segi bahasa pun akan berbeda. Ya, selanjutnya adalah karangan non ilmiah, karangan yang berisi pengetahuan kehidupan sehari-hari. Contoh ditulis berdasarkan fakta pribadi, disimpulkan secara subjektif, gaya bahasa sederhana populer, imajinasi dan persuasi. Nah, kalau karangan non ilmiah ini biasanya berisi tentang pengalaman-pengalaman pribadi ataupun cerpen ataupun novel ataupun karangan-karangan masa lalu dan lain-lain. Ini adalah karangan non ilmiah. Tentu paham ya terkait dengan ini. Dari tiga hal tersebut, apa yang telah Bapak sampaikan, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa membedakan ya, ilmiah, semi, dan non ilmiah ya. Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Itu berarti ketika nanti ya, sama halnya ya, nanti juga ada materi artikel ilmiah, artikel non ilmiah, artikel semi ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah itu adalah artikel hasil rangkuman dari penelitian. Nah, karena ilmiah, kalau artikel semi ilmiah ya seperti tadi, seperti Anda membuat ya. Oke. Nadira di mute dulu ya audionya Mbak. Nah, itu ya, kalau artikel semi ilmiah seperti tadi ya, tips-tips melangsungkan tubuh atau tips-tips agar tubuh ideal dan masuk artikel semi ilmiah. Nah, materi yang Bapak sampaikan yang kedua ini terkait dengan makalah ya. Tadi sudah Bapak sampaikan, walaupun ini makalah juga termasuk dari jenis karya tulis, tapi dalam bentuk sederhana. Ya, makalah karya tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan hasil kajian pustaka ataupun teori, itu ya. Di sini tahap-tahap penyusunan karya tulis yang pertama, nah tentu ketika kita diberi tugas oleh Bapak Ibu dosen, mungkin ya membuat makalah ataupun membuat tugas yang lain, yang pertama tentu harus ada persiapan ya. Persiapan bukan hanya persiapan verbal saja ya, artinya ya siap tapi tidak ada action ya. Dalam hal ini harus ada tindakan, harus mengumpulkan dan membaca buku yang membaca dan menentukan topik gitu ya, terus membaca buku untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang terpilih, yang adalah mengembangkan terangkat-terangkat. Nah, tentu ya ketika Anda ditugaskan oleh Bapak Ibu dosen untuk membaca, tentu Anda harus persiapkan dulu temanya apa,
topiknya apa, setelah itu nanti Anda cari bahan ya. Cari bahannya, terus kemudian dibaca dan kemudian Anda kembangkan kerangka makalah tersebut. Yang kedua adalah penulisan, kegiatan pengembangan kerangka ya, menjadi sebuah makalah. Yang ketiga, revisi. Nah, Bapak harapkan ya, nah kadang-kadang sering juga Bapak jumpai ya, ketika sudah membuat makalah, belum direvisi, belum apa, tiba-tiba langsung kirim ke email. Setelah Bapak baca, acak adul ya, makan kadang-kadang seakan-akan dosennya suruh merapikan. Artinya apa? Ketika tugas Anda dinyatakan menurut kelompok Anda itu sudah baik, sudah oke, sudah rapi, silakan baru bisa dikirim ya. Itu jangan asal buat ya. Nah, itu harus ada revisi ataupun pemeriksaan agar ataupun karya tersebut layak ya untuk dinilai seperti itu. Pertimbangan dalam memilih topik itu sangat penting ya. Topik harus bermanfaat. Nah, sama halnya ketika nanti Anda mau semester akhir ya, walaupun ini masih semester awal ya, menarik dan sesuai dengan minat penulis, topik harus dikuasai penulis. Nah, ini masalah yang menjadi catatan ketika nanti Anda di semester akhir ya, ketika Anda mau buat KTI, yang pertama, nah hal yang paling utama itu topik harus Anda kuasai. Jangan ambil judul yang lagi gini ya, jangan ambil judul ikut-ikutan gitu ya. Nah, mungkin teman yang lainnya ambil judul A, ikut A. Nah, setelah itu bimbingan di tengah perjalanan bingung. Nah, maksud Bapak yang tadi sampaikan artinya ketika nanti Anda mau ambil judul KTI, tentu Anda harus ambil judul tersebut sesuai dengan kemampuan dan apa yang Anda ketahui. Sama dulu ya, waktu Bapak ambil itu juga sama ya. Kalau tidak salah waktu dulu di semester 5 ya, semester 5 itu ada mata kuliah peminatan pada waktu itu ya. Ada sastra, ada pendidikan, dan ada linguistik ya. Dan kebetulan Bapak pada waktu itu ambil peminatan sastra. Nah, walaupun itu sedikit ya, karena yang paling banyak itu pendidikan. Nah, yang paling banyak pendidikan. Terus paling sastra hanya beberapa orang saja. Ya, kelasnya sama, dulu kelasnya gemuk ABC ya, satu kelas bisa nyampe 40, 50, satu kelas dulu. Nah, yang ambil sastra itu 3 kelas paling sedikit ya. Ini enggak ada pada waktu itu sedikit. Nah, Bapak ambil mata kuliah pemilikan sastra. Dari semester 5, 6, 7 ya, itu materi ataupun mata kuliahnya lebih banyak ke sastranya dibandingkan dengan pendidikan pada saat itu ya. Nah, ketika Bapak mau ambil judul skripsi ya, sama, Bapak harus ambil judul skripsi sesuai dengan apa yang Bapak kuasai ya, walaupun mayoritas teman Bapak ambilkan ya. Satu kos dulu ada yang pendidikan, rata-rata ambilnya pendidikan. Nah, maksudnya apa? Ketika nanti Anda ambil judul skripsi ya jangan ikut-ikutan dengan teman yang lainnya. Harus sesuai dengan takaran, harus sesuai dengan kemampuan Anda miliki. Ya, nanti yang dikhawatirkan ya, temannya ambil judul A, Anda ikut A. Nah, karena karena nanti bingungnya ya, artinya kalau tidak sesuai dengan apa yang kuasai, ini akan menjadi blunder seperti itu. Nanti setelah itu bingung ganti judul lagi. Itu ya, tentu ini harus dipikirkan dulu ya, biasanya ya cari ilham dulu kalau mau ambil judul skrip KTI ataupun KTI. Nanti Pak, saya belum dapat judul Pak, judulnya saya mau cari ilham dulu. Ternyata ilhamnya lagi jalan-jalan gitu ya. Nah, ini ya artinya yang Bapak sampaikan di sini, ketika kemudian hari nanti Anda khususnya dalam memilih topik ataupun dalam memilih judul KTI, ya usahakanlah tidak ikut dengan tren ataupun teman yang lainnya, tetapi usahakan disesuaikan dengan materi ataupun ilmu yang Anda kuasai, sehingga
secara keilmuan ini ya Anda mumpuni di bidang tersebut. Nah, itu terus setelah Anda punya topik, kemudian sumber-sumber informasi ya Anda harus cari sumber referensinya, sumber bacaannya untuk memperkuat. Nah, itu setelah itu susunlah sebuah proposal dan kemudian bimbingan kepada Bapak Ibu dosen seperti itu. Oke. Yang Bapak bahas di sini makalah ini ada kerangka sederhana ya, kerangka sederhana dalam penulisan makalah. Bab 1 adalah pendahuluan, 1.1, 1.2. Nah, ini ya ada 1.1, 1.2. Ini apa ya, di dalam sistematika karya tulis ilmiah kita boleh menggunakan angka 1.1 ataupun digit, boleh juga kita menggunakan ABC. Ya, silakan. Ya, ada juga ya yang biasanya menggunakan seperti ini ya. Terus seperti ini ya. Akan saja apa mau menggunakan ABC ataupun menggunakan digit itu disesuaikan dengan siapa yang memberi tugas ya, ataupun kalau di dalam KTI ataupun skripsi disesuaikan dengan buku panduannya. Tapi apa biasanya di dalam pembuatan makalah itu biasanya menggunakan ABC itu ya di dalam kerangka karya tulisnya. Nah, ini ya. Terus A latar belakang, B rumusan, C tujuan, dan ini nggak usah ya, metode nggak usah, langsung saja manfaat seperti ini. Langsung manfaat. Manfaat. Itu 4 ini bab 1 pendahuluan, ini namanya bab, halaman bab ya. Nah, terus 1.1 latar belakang, ini namanya subbab ya. Kalau latar belakang punya anak namanya subbab seperti itu dan seterusnya. Kemudian karena makalah ya itu hanya ada bab 2-nya pembahasan dan bab 3-nya penutup. Penutup terdiri dari simpulan dan saran. Nah, kalau di situ Anda mau menulis simpulan saja, penutupnya dihapus bab 3 simpulan. Di situ Anda mau ada saran, berarti bab 3-nya ditulis kata penutup, A simpulan, B saran. Nah, jangan lupa Mas Ba, karena makalah itu juga bagian dari karangan ilmiah, wajib harus menyertakan daftar pustaka atau sumber rujukan yang Anda kutip, itu wajib untuk menghindari plagiarisme. Nanti ada materi terkait dengan plagiasi ya. Ada materi tentang plagiasi, terus ada materi nanti kita praktikum ya, tutorial terkait dengan cara menggunakan Mendeley dan lain-lain seperti itu. Oke, sebuah karya tulis ilmiah yang lengkap. Nah, ini biasanya sebelum bab 1 pendahuluan ya. Ini salah nih kalau halaman persetujuan itu kalau skripsi ya ataupun KTI, kata pengantar moto halaman persembahan juga sama kalau skripsi atau KTI ya. Nah, berarti kalau makalah itu biasanya sebelum penulisan bab 1 itu biasanya ditulis halaman judul, kata pengantar, moto, daftar isi abstrak. Itu untuk tugasnya Bapak modelnya seperti itu rata-rata ya. Artinya dilengkapi hal itu agar Anda tahu oh ternyata sebelum bab 1 itu ada runtutannya seperti itu. Terus nih bab 1 pendahuluan ya, latar belakang contoh ya. Pada bagian ini diungkapkan hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah atau karya tulis. Nah, buatlah secara runtut ya terkait dengan latar belakang. Jangan asal copy paste. Maksudnya latar belakang di sini adalah yang melatar belakangi kenapa Anda mengambil judul tersebut. Yang melatar belakangi itu apa? Ya. Oleh karenanya nanti kalau Anda penelitian sesungguhnya ya, Anda terus topiknya Anda konsultasikan dengan dosen,
atau judul KTI-nya, kemudian di ACC. Sebelum Anda membuat bab 1, Anda harus studi pendahuluan, itu wajib. Ya, karena studi pendahuluan itu adalah sebagai bentuk kekuatan ya, untuk menguatkan diri Anda di dalam menyusun bab 1 di latar belakang. Setelah Anda mengamati studi pendahuluan Anda tahu nih data-datanya, nah itulah bisa dijadikan sebagai latar belakang. Ya, dapat Anda contoh ya. Nah, biasanya sih kalau D3 keperawatan ya terkait dengan asuhan keperawatan mungkin ya judulnya. Contoh nih judul KTI. Asuhan keperawatan, pada asuhan keperawatan tuan A ya, pada penyakit apa ya, penyakit apa di ruang apa, rumah sakit apa, seperti itu. Nah, tentu ketika Anda mau ambil judul tersebut, secara otomatis kan Anda harus cari data itu kan. Nah, data itu di ruang ini, terus penyakitnya ini, seperti itu, sehingga Anda mendapatkan gambaran. Nah, terkait dengan asuhan keperawatan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai latar belakang. Contoh ya, dulu sama waktu Bapak penelitian, kebetulan dulu Bapak penelitian kuantitatif ya. Nah, contoh nih Bapak penelitian nih. Nah, Bapak penelitian di sekolah. Ya, Bapak penelitiannya terkait dengan menulis cerpen contohnya ya, penelitian kuantitatif. Nah, sebelum Bapak mau penelitian di kelas, nah tentu Bapak harus komunikasi dulu, harus cari data awal dulu di guru, cari data awal dulu ya pada guru bahasa Indonesianya terkait dengan penulisan kendala ataupun tidak. Oh, ternyata ada kendalanya di bagian mana ini. Nah, sebelum Bapak sudah mendapatkan data itu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan penulisan latar belakang itu ya. Jangan hanya langsung copy paste ataupun ditempel-tempel lalu jadi latar belakang ya. Intinya latar belakang di sini adalah yang melatar belakangi pembuatan KTI itu apa ya, sehingga si penulis itu ada niatan, ada rasa tergugah untuk meneliti, seperti itu. Bisa dipahami terkait dengan latar belakang, guys? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Oke, itu ya. Terus yang kedua adalah rumusan masalah. Bagian ini mengungkapkan masalah yang akan dibahas, ya. Rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu menggunakan kalimat pertanyaan, wajib berarti harus diakhiri dengan tanda tanya, ya. Biasanya ya harus diakhiri dengan tanda tanya. Menggunakan apakah, bagaimanakah, itu ya. Dan ingat Mas Mbak, nah yang sering Bapak jumpai ya, ketika tugas mata kuliah Bapak, ketika mahasiswa membuat makalah, mungkin karena ketidaktahuannya ya, baik ketika tugas makalahnya di situ ada satu, di situ ya Bapak lihat rumusan masalahnya satu ya. Setelah Bapak cek di bagian pembahasannya ada 3, berarti yang 2 goib ya. Nah itu jangan. Nah disinilah dibutuhkan konsistensi di dalam penulisan. Maksudnya ketika Anda sudah mencetuskan rumusan masalahnya 1, berarti wajib yang dibahas dalam bab pembahasan harus 1, jangan 2 atau 3. Itu tidak konsisten. Kalau Anda ingin yang dibahas 3, berarti rumusan masalahnya juga harus 3. Paham? Paham, Pak. Oke. Contoh di sini ya, bagaimanakah penggunaan majas dalam kumpulan puisi Buah Rindu karya Amir Hamzah? Nah, ini kan 1 ya. Contoh. Rumusan masalah menggunakan kalimat pertanyaan. Tujuan itu yang C adalah tujuan penelitian. Bagian ini mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai melalui karya tulis tersebut. Nah, tadi ya, rumusan masalah kalimat pertanyaan, kalau tujuan penelitian ataupun tujuan penulisan menggunakan kalimat pernyataan, kalimat yang menyatakan dari
pertanyaan tersebut. Kalau tadi menggunakan kata apakah, ya, copy paste saja soalnya, ya, atau rumusan masalahnya tadi kan ya, kalau tadi menggunakan kata apakah, kalau di sini diganti menggunakan untuk mengetahui atau untuk mendeskripsikan atau yang lainnya seperti itu. Yang penting menggunakan kata pernyataan. Untuk mengetahui penggunaan majas dalam kumpulan puisi lah itu, dan diakhiri tanda titik, jangan tanda pentung, tanda apa, tanda kalimat pernyataan. Usahakan rumusan masalahnya 2, tujuan penelitiannya juga harus 2. Rumusannya 2, tujuan penelitiannya 5, ya tidak simpel. Harus disesuaikan, ya. Tujuan penelitiannya berarti harus rumusan masalahnya 2, tujuan penelitiannya 2, ya. Terus pembahasannya juga harus 2. Itu jangan bervariasi, itu salah ya. Terus oke, metode penelitian ini tidak ada ya. Artinya metode penelitian bagian ini menjelaskan ada beberapa jenis metode penelitian, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah jenis penelitian yang berdasarkan pada sumber referensi ataupun sumber pustaka, ya. Kalau jenis penelitian kuantitatif itu berdasarkan dari pengamatan, wawancara ataupun penelitian di lapangan. Untuk ini tidak ya. Nah, kegunaan ataupun manfaat ya, manfaat penulisan ya harus ditulis ya. Manfaatnya untuk Anda membuat makalah pasti memiliki manfaatnya. Nah, manfaatnya untuk mempermudah mahasiswa pendidikan keperawatan dalam mencari menemukan ataupun untuk bahan belajar dan lain-lain itu ya. Jangan lupa ditulis manfaatnya apa, manfaat atau kegunaan. Itu terus bab 2 pembahasan. Ingat tadi ya, rumusan masalahnya 2, tujuan penulisannya juga 2, terus bab pembahasannya juga harus 2, jangan lebih dari itu. Kalau itu berarti goib ya. Bab 3 penutup. Nah, boleh tadi bab 3 simpulan juga boleh. Kalau simpulan langsung, kalau bab 3-nya penutup berarti harus ada simpulan dan saran. Nah, yang terakhir itu tadi sistematika ya. Ini juga sangat penting sekali ya. Perwajahan tulisan ini juga termasuk dalam sistematika KTI. Nah, artinya inilah yang dinamakan dengan sistematika ya. Karena karya tulis ilmiah itu harus menggunakan sistematika yang baik. Berarti bukan hanya asal menulis dan menyusun saja, tetapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang lain. Nah, salah satunya adalah memperhatikan terkait dengan cara penulisan. Jika Anda ingin membuat KTI, yang pertama Anda harus setting dulu fontnya. Ukurannya 12 ya. Jenis hurufnya apa yang disetujui oleh dosen tersebut. Kalau Bapak biasanya menggunakan Times New Roman. Ya, tapi silakan ya, tergantung dari dosennya, pakai Times New Roman atau pakai Arial atau pakai apa. Tapi biasanya sih rata-rata menggunakan Times New Roman ya. Terus sebentar. Untuk apa? Pak, untuk jenis huruf ya, Anda harus setting dulu. Berarti ini adalah langkah awal, Mas Mbak, ketika Anda ingin menyusun makalah. Settingnya 12, setting hurufnya Times New Roman, setting kertasnya A4 atau kuarto, ya. Terus setting marginnya kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Tahu ya marginnya dari Microsoft Word, tahu ya? Tahu, Pak. Nah, Tahu, Pak. itu disetting dulu. Terus judul bab, kata pengantar, moto, daftar isi itu ada di halaman bagian bawah, halaman tengah. Panjang karya tulis yaitu kalau memang ditentukan oleh dosennya. Kalau tidak ya yang penting ada batas minimalnya. Minimal contoh 10 halaman ataupun berapa. Itu ya.
Kenapa ini harus disetting awal? Ya, agar tidak agar tidak double pegawaian, double pekerjaan. Maksudnya, usahakan Anda setting ini dari awal, Anda menyusun. Khawatirnya kalau Anda sudah disusun semuanya, baru Anda setting, nanti akan lupa. Dan itu kan menambahkan pekerjaan. Lebih baik bagaimana? Sebelum Anda menyusun karya tersebut, Anda setting halamannya, setting fontnya, setting ukurannya, setting hurufnya, setting marginnya, semuanya disetting. Setelah itu baru Anda susun, copy paste atau kutipan apa disusun di situ, sehingga ketika nanti jadi sudah terlihat rapi seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan ya. Nah, kalau spasi bebas ya. Kalau Bapak sih tergantung siapa yang memberi tugas. Kalau untuk makalah itu Bapak biasanya spasinya 1,5. Skripsi ataupun KPI biasanya spasinya 2. Terus ada juga yang bertanya untuk ininya Pak, menjorok tiap halaman. Nah, kalau Bapak 5 ketukan ya, 5 ketukan atau 1 tab. Biasanya kan kalimat awal ya, halaman pertama ya, kalimat pertama atau paragraf pertama itu biasanya menjorok ke dalam 5 atau 1 tab. Untuk spasi makalah 1,5. Nah, terus tadi yang kedua adalah penulisan angka halaman ya, pada bagian pendahuluan yang mencakup halaman judul, persetujuan maupun halaman kata pengantar, daftar isi ya, tabel, nah ataupun abstrak ya, itu menggunakan halaman angka Romawi kecil ya. Berarti intinya sebelum bab 1 menggunakan halaman Romawi. Contohnya seperti ini. Bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Gitu ya. Intinya sebelum bab 1 ya, nanti halaman judul, kata pengantar, moto, daftar isi, abstrak menggunakan halaman Romawi. Setelah itu penulisan halaman isi yang mencakup bab 1 sampai daftar pustaka menggunakan angka Arab. Angka Arab ya 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasa. Letak angka halaman ini semuanya di kanan atas kecuali pada halaman bab. Maksudnya gini, Mas Mbak. Oke, Mbak Octavia, bisa audionya? Ya, artinya untuk bab 1 ya, sudah mulai ke bab inti ya, atau bagian isi ya, bab 1. Ya, oke. Letak angka halaman ini semuanya ada di kanan atas ya, kecuali pada halaman bab. Halo Mas Mbak, bisa di mute dulu audionya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini. Berarti kalau ada halaman bab, ya, kalau ada halaman bab, posisi atau penempatan halamannya ada di bawah. Ya, kalau tidak ada halaman bab, berarti penempatan halamannya ada di kanan atas. Makalah ada berapa bab, Mbak? Mas, Mbak? Makalah tadi ada berapa bab? Halo? Ada berapa ya? Mbak Octavia, halo? Audionya Mbak, dinonaktifkan Mbak. Halo, Mbak Octavia.
Ya, oke. Kalau ini ya tadi makalah ada berapa bab ya, Mas Mbak? Tadi yang telah Bapak sampaikan. Halo? Suara Bapak terdengar, Mas Mbak? Ya, Pak. Ya, tadi kan Bapak sudah sampaikan sistematika makalah. Makalah ada berapa bab ya? 3. Ada 3 bab. Nah, ya, ada 3 bab kan. Bab 1, bab pendahuluan, bab 2 dan bab 3 penutup. Nah, 3 penutup. berarti halaman yang ada di bawahnya ada berapa? Nih, lihat di Zoom ya. Kalau ada tulisan halaman bab, ini bab ya, berarti posisi halamannya ada di bawah. Ini kan halaman 2 kan, halaman 2 kan tidak ada tulisan kan, berarti halamannya ada di atas. Nah, berarti nanti kalau halaman bab 2 ya, lembar kertas bab 2 berarti halamannya harus ada di bawah. Berarti makalah kan ada bab. Berarti penulisan halaman di bawahnya ada berapa? 3. 3, betul. Selainnya di kanan atas. Ya, terkait dengan set halaman Romawi menuju ke halaman angka ya, terus setting halaman bawah dan setting halaman atas itu di YouTube banyak ya. Nanti ketika pas tugas Bapak silakan Anda bisa tutorial di YouTube. Juga di daftar isi ya, itu nanti buat daftar isinya juga di YouTube banyak ya cara membuat daftar isi yang baik yang pakai sistem itu ya. Terus nanti kalau untuk pengutipannya pakai Mendeley itu nanti. Itu Mas Mbak ya. Berarti ini yang dinamakan dengan sistematika ya, harus tersistem, harus sesuai dengan time, harus sesuai dengan apa sistematika apa gaya penulisan ya yang sesuai dengan pedoman. Ini yang dinamakan dengan karya tulis ya. Dari segi halamannya juga mungkin berbeda ya, ada yang di bawah, ada yang di atas, terus ada yang Romawi, ada yang angka biasa seperti itu. Terus tadi juga sistematika kerangkanya ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan lain-lain. Ini itu ya Mas Mbak yang dengan materi KPI yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Karena kalau ini daftar pustaka ya kemarin sudah. Itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nabila Fitri Sara izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Nabila. Kesalahan apa saja sih Pak yang biasanya dilakukan mahasiswa dalam membuat abstrak dan apa saja yang harus dihindari dalam penulisan abstrak, Pak? Abstrak atau makalah, Mbak? Abstrak, Pak. Yang ada di karya ilmiah. Oke, kalau abstrak selama ini oke, terima kasih Mbak Nabila ya terkait dengan abstrak ya. Kalau abstrak sih selama ini Bapak jumpai menurut Bapak sudah mendekati baik ya. Tetapi yang sering Bapak jumpai terkait dengan penulisan makalah itu terkait dengan sistematikanya, Mbak. Kebanyakan contoh ya, ada yang menggunakan sistematika double, ada yang pakai digit, pakai ABC ya, mungkin bab satunya digit, pembahasannya pakai ABC itu ya. Terus rumusan masalahnya 1, ternyata yang dibahas 2. Nah, kalau masalah abstrak karena terkait dengan ringkasan hasil penyusunan makalahnya ya, yang Bapak jumpai sih tidak terlalu banyak kesulitan ataupun tidak terlalu banyak kesalahan. Itu Mbak Nabila. Itu ya Mbak Nabila.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, Iya, Pak. Terima kasih. yo siap. Ada lagi yang lainnya silakan. Atau cukup untuk perkuliahan hari ini? Pak Nadira mau nanya, boleh Pak? Silakan Nadila, silakan. Itu kalau masalah contoh persetujuan itu bagaimana ya Pak? Oh, tadi itu Bapak salah ya, harusnya di-delete. Terkait dengan persetujuan itu kalau Anda membuat KTI yang sesungguhnya. Contoh nih Mbak Nadira sedang bimbingan KTI ya, terus Mbak Nadira di ACC oleh dosen pembimbing, disetujui untuk ujian proposal. Nanti kan Mbak Nadira membuat lembar persetujuan kemudian ditandatangani oleh dosen pembimbing. Kalau Mbak Nadira sudah mendapatkan tanda tangan dosen pembimbing tersebut, berarti secara otomatis Mbak Nadira boleh mengajukan ujian proposal. Itu biasanya digunakan untuk pembuatan KTI ataupun skripsi ya, ataupun disertasi ataupun tesis. Biasanya dibuatkan lembar persetujuan seperti itu. Tapi di makalah nggak ada. Itu kalau Mbak Nadira nanti ya kalau ingin membuat KTI yang sesungguhnya. Itu Mbak Nadira. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Sama Mbak. Baik, ada lagi? Atau cukup untuk pertemuan hari ini? Sepertinya cukup Pak. Oke, baik ya. Nanti jangan lupa dikirim ya Pak. Apanya? Materinya jangan lupa dikirim. Iya. Nanti ya, insya Allah kalau pas mau menjelang praktikum ya, karena ini kan Bapak kan 7 teori dan 7 praktik ya. Pasir sih biasanya seperti itu. Mas Iwan Budi, jangan lupa nanti Bapak minta rekapan presensinya ya Mbak, Mas? Siap Pak. Oke, baik. Ya, ini Mas Iwannya mau siap-siap touring ini. Enggak Pak. Mau pulang? Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih karena ini juga cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah besok ya dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang sedikit Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses selalu, jangan lupa jaga kesehatan ya. Siapa? Ya, Bapak izin live ya, Mas Mbak. Iya Pak. Ya. Pak. Yuk. Pak. Sampai